Nah, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah pagi ini. Apa kabar anak-anak di rumah? Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak anak-anak di rumah untuk menenangkan hati dan pikiran kita, dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang anak-anak berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 16 ayat pertama. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Dunia mendengarkannya, nyanyikan kasih Yesus, gaungkan kasih-Nya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ya, baik anak rumah, kita tabiskan ibadah kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan perantara Roh-Nya yang kudus akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak Ahmadiyya, kita akan bersama-sama membaca Mazmur. Kita bermasuk kepada Tuhan. Silakan anak Ahmadiyya buka Mazmur pasal 50, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, baik, kalau anak sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. Kita mulai dari judul. Kita mulai ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ya, baik anak Ahmadiyya, kita sambut membaca Mazmur tadi dengan menyanyikan PKJ 55 ayat 1. Hai puji namanya. Cahaya dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Nah, baik
Bapak nama dia, kita akan mendengarkan hukum kasih yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Untuk itu saya undang anak Madya bangkit berdiri. Ya, kita dengarkan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan nama dia duduk kembali. Ya, baik anak Madya, mungkin seminggu yang lalu secara tidak sadar mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, menyedihkan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Untuk itu malah pada kesempatan ini dengan hati terbuka depan Tuhan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan melalui sebuah lagu PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudi Kau ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tak berbuat tanya. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudi Kau ampuni kami. Nah, baik anak Madya, sebagai orang yang sudah tebus oleh darah Kristus, maka saat ini berita anugerah akan sampai kepada kita. Untuk itu kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam kitab Matius pasal 26 ayat 28 yang berbunyi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silahkan anak-anak menyiapkan Alkitabnya dari kitab Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jika anak-anak sudah menemukannya, biarkan Alkitab itu terbuka di hadapan kalian dan kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, saat ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan boleh tertanam di dalam hati kami dengan baik Tuhan. Juga teristimewa Ibu Guru yang Tuhan utus pada pagi hari ini yang akan membawakan firman, kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu
adalah sesuai dan berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup yang telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sampai sedemikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita yang mendengarkan boleh percaya dan hidup kita senantiasa terpelihara oleh Tuhan Yesus. Anak-anak kekasih yang berada di rumah, pada minggu-minggu yang lalu kita semua telah merayakan Paskah. Berita kebangkitan Tuhan Yesus ini menimbulkan reaksi yang berbeda dari setiap orang yang mendengarnya pada saat itu. Dan hal itu pun terdapat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca bersama, bahwa pada firman ini diceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena ketika mereka pagi-pagi benar mendatangi kubur Yesus. Berita ini kemudian tersebar kepada seluruh yang mendengarkan dan berada pada tempat di sekitar tempat itu. Dan hal ini pun sampai kepada murid-murid Yesus. Namun reaksi dari murid-murid itu berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Dan pada firman Tuhan juga dikisahkan ada pula yang karena ketidakpercayaannya mereka menjadi ketakutan dan kembali atau pulang ke kampung halamannya. Hal ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dan juga menyebabkan Yesus menegur mereka. Pada ayat yang ke-14, Yesus menampakkan diri pada 11 orang muridnya yang sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, pada firman hari ini Tuhan Yesus pun menegur orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus yang pertama kali didengarkan atau disaksikan oleh Maria Magdalena. Dan pada ayat yang ke-15 Yesus menekankan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pada firman ini Yesus bersabda kepada anak-anakku yang berada di rumah, apakah anak-anak percaya akan kebangkitan Yesus? Meskipun secara kasat mata anak-anak tidak melihat. Ya, ini sebuah tantangan buat kita semua yang mendengarkan bahwa Yesus itu bangkit. Namun dari mata iman kita harus percaya bahwa Yesus memang telah bangkit. Ya,
hal ini dibuktikan oleh perempuan-perempuan yang melihatnya pertama kali di kubur Yesus, kemudian beberapa orang yang melihat penampakan di mana Yesus menampakkan diri kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, sebagai anak remaja, kita di sini diminta untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, tentu anak-anak berpikir, bagaimana cara saya, Bu Guru, atau bagaimana cara saya, Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling saya? Apakah orang-orang bisa percaya ketika saya berkhotbah? Ya, dari firman ini, anak-anak tidak dituntut untuk berkhotbah, tetapi dari tingkah laku kita, dari bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, itu sudah menunjukkan atau sudah menjalankan apa yang difirmankan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, dari tingkah laku kita yang baik, ketika kita menjadi seorang anak di rumah, mendengarkan apa kata orang tua, ketika kita jadi murid di sekolah, mendengarkan apa yang diinstruksikan atau diminta oleh guru-guru kita, ketika kita berada di gereja, kita memang betul-betul datang untuk beribadah. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, anak-anak tidak ke gereja, tetapi ketika anak-anak selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah rekaman remaja seperti saat ini, ataupun mengikuti ibadah-ibadah Zoom yang biasanya kita laksanakan, itu juga sudah mencerminkan bagaimana anak-anakku menyebarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana orang-orang di sekeliling kita akan melihat bahwa anak-anak remaja yang berada di sekitar kita saat ini, meskipun dalam suasana pandemi, itu tetap taat akan firman Tuhan, tetap setia untuk mendengarkan firman. Ya, badan kita, langkah kaki kita tidak ke gereja karena sampai saat ini untuk ibadah remaja seperti tatap muka belum dilaksanakan, tetapi hal itu tidak mengurangi bagaimana sukacita kita ketika pagi hari kita sudah bangun untuk mempersiapkan diri untuk beribadah seperti layaknya ketika ada tatap muka bersama dengan teman-teman kita. Jadi anak-anakku di rumah, firman Tuhan yang menekankan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Untuk kita anak-anak di rumah, beritakan Injil ke seluruh dunia, itu boleh kita lakukan di area sekitar kita. Ya, di daerah-daerah sekitar tempat tinggal kita dulu. Kemudian setelah itu bisa melakukannya yang lebih potensial besar. Ya, jadi tidak usah kita langsung mengatakan bahwa saya ini firman Tuhan ini sangat muluk-muluk. Bagaimana mungkin saya seorang anak remaja mau didengar oleh orang tua ataupun siapa-siapa di sekeliling saya. Saya ini tidak berdaya. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan memampukan kita untuk bersaksi dimanapun kita berada. Dengan tingkah laku kita, dengan tutur kata kita, dengan bagaimana kita berinteraksi atau berhubungan, bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, itu sudah mencerminkan bagaimana kita menyebarkan firman Tuhan. Iya, kalau sikap kita kurang sesuai, sikap kita suka melawan, sikap kita bermalas-malasan, tentunya bagaimana firman itu bisa disebarkan ke seluruh dunia. Orang-orang akan berpikir bahwa inikah yang dinamakan anak-anak Tuhan. Ya, tentunya anak-anakku di rumah paham bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu berbuat kebaikan, kebenaran, dan semua yang dilakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan itu sangat memberikan sukacita buat Tuhan, buat orang-orang di sekeliling kita. Sampai sedemikian firman Tuhan. Semoga firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh dijadikan langkah kaki kita sebagai petunjuk dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, baikkan nama Dia, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan.
Dan sekarang saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Untuk itu, mari kita dengarkan nats persembahan yang terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, untuk memberi persembahan kita, mari kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan dan melalui PKJ nomor 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Baik anak-anak, kita akan doa syafaat. Kita satu dalam Tuhan, kita berdoa. Ungkapan terima kasih, ungkapan syukur tidak henti-hentinya kami ucapkan ya Tuhan. Kami menyadari segala sesuatu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini, semua itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Termasuk ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan untuk beribadah bersama, meskipun itu masih secara rekaman Tuhan. Tetapi kami berharap dan kami memohon agar hal-hal seperti ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami sudah membawa sebagian daripada persembahan yang asalnya dari orang tua Tuhan, yang juga asalnya daripadamu. Berkati persembahan itu agar boleh digunakan untuk pelebaran akan firman-Mu. Juga persembahan yang juga ya Tuhan yang masih ada pada kedua orang tua kami, mohon Tuhan memberkati agar bisa digunakan untuk membiayai hidup kami. Kami juga mendoakan untuk kedua orang tua kami Tuhan yang sudah membesarkan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam membimbing kami, sehingga kami anak-anak-Mu tetap tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar, dan juga menjadi anak-anak yang selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan, juga setia mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kami, guru-guru kami di sekolah minggu, maupun orang-orang yang lebih dewasa daripada kami untuk pengembangan kami ke depan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Kami menyadari Tuhan, sebagai anak remaja kami menghadapi tantangan banyak di sekitar kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk tetap mempertahankan jati diri kami sebagai anak Tuhan, tidak malu dimanapun kami berada, untuk menunjukkan bahwa kami memang adalah anak-anak Tuhan. Tidak takut ketika orang-orang di sekeliling kami mencibir Tuhan, tetapi kami meyakini bahwa hal-hal yang benar yang kami lakukan seturut dengan firman-Mu itu akan menyenangkan hati Tuhan dan membawa sukacita buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, jikalau sekiranya ada yang sakit yang kami tidak tahu kabarnya Tuhan, mohon Tuhan tetap menyertai mereka sebagai tabib yang tidak kelihatan Tuhan, juga menyertai orang tua yang merawat sehingga teman-teman kami itu bisa sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mengetahui keadaan kami Tuhan, di mana kami masih dilingkupi oleh masa pandemi COVID-19, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kami boleh bersyukur dan bersuka cita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami juga mendoakan Tuhan saudara-saudara kami yang berada di NTT, yang Engkau ketahui sedang
baru-baru saja Tuhan mengalami bencana banjir bandang. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka di sana, menyertai rekan-rekan kami Tuhan yang berada di pengungsian, sehingga mereka pun tetap bersuka cita meskipun mereka berada dalam situasi sulit seperti ini. Juga kami mendoakan buat Bapak Ibu guru kami yang berada di daerah sana Tuhan, kiranya Tuhan tetap juga memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu guru kami sehingga mereka tetap bersuka cita seperti kami di tempat ini. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kedua hamba Tuhan, Pendeta Bapak Daud Sampebiri dan Pendeta Ibu Yohana Ati. Kiranya Tuhan tetap menyertai kedua hamba Tuhan ini Tuhan di dalam melebarkan firman Tuhan, di dalam memimpin kami jemaat Tamalate agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, juga kebijaksanaan di dalam rumah tangganya dan juga di dalam mengayomi kami sebagai umat Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu majelis agar senantiasa terpelihara seperti kami pun di tempat ini. Kami juga mendoakan buat kami anak-anak remajamu Tuhan, anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan menuju ke pemuda. Kami berdoa Tuhan agar senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam bersekolah Tuhan, di dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga perilaku kami tetap mencerminkan anak-anak Tuhan. Jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari orang-orang jahat yang mengintai kami, sehingga kami pun tetap terlindungi dan kami pun tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan segala kehidupan kami, karena Engkau yang mempunyai kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya undang Anda pada berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak di rumah tetap bersuka cita dan senantiasa mengucap syukur dan senantiasa merindukan untuk beribadah bersama. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.